Persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi impor barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, dinilai menjadi momentum penting untuk mengungkap berbagai istilah yang selama ini beredar di ruang publik, termasuk dugaan keberadaan list biru, list coklat, hingga list coklat tua. Sekitar 4 bulan setelah operasi tangkap tangan, OTT, KPK di lingkungan Bea Cukai, sejumlah pertanyaan publik masih belum terjawab secara tuntas, terutama terkait dugaan daftar berkode warna yang disebut-sebut dalam proses penyidikan. Ahli kontraintelijen, Gautama Wiranegara, menilai ruang persidangan merupakan tempat paling tepat untuk menguji seluruh alat bukti secara terbuka. Ia menegaskan bahwa publik dan pelaku usaha tidak bisa terus dibiarkan berada dalam ruang dugaan, dan persidangan harus menjadi ajang pembuktian yang transparan. Dalam keterangannya pada Kamis, 4 Juni 2026, Gautama menyebut bahwa jika benar ada istilah list coklat, maka hal tersebut harus diuji di pengadilan, bukan dibiarkan menjadi spekulasi. Ia juga menekankan bahwa KPK tidak perlu ragu membuka seluruh fakta agar kebenaran bisa terungkap di ruang sidang. Menurutnya, keterkaitan sejumlah pejabat bea cukai dalam perkara ini sejauh ini sudah mulai terlihat melalui dakwaan maupun fakta persidangan. Namun, ia menilai pihak lain yang dikaitkan dengan istilah list coklat dan coklat tua masih menyisakan tanda tanya besar. Gautama juga menjelaskan bahwa dalam perspektif kontraintelijen, kode warna dapat dipahami sebagai peta jaringan. Namun ia mempertanyakan siapa sebenarnya yang dimaksud dalam kategori coklat dan coklat tua, apakah pengusaha besar, aparat lain, atau pejabat politik, yang menurutnya harus dibuktikan di persidangan. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, diketahui masih mendalami lebih dari 20 perusahaan forwarder yang beroperasi di berbagai pelabuhan di Indonesia. Namun hingga kini, perkara yang sudah masuk persidangan masih berfokus pada Blue Ray Cargo serta sejumlah pejabat DJBC yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha logistik dan perdagangan internasional, terutama terkait kepastian hukum atas pihak-pihak yang benar-benar terlibat dalam perkara tersebut. Gautama menegaskan bahwa industri logistik membutuhkan kepastian hukum, bukan spekulasi berkepanjangan, karena ketidakjelasan status hukum dapat berdampak pada reputasi dunia usaha. Saat ini persidangan terdakwa dari pihak Blue Ray Cargo telah memasuki tahap pembuktian. Jaksa penuntut umum disebut memiliki ruang untuk menghadirkan seluruh alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Gautama menilai tahap ini penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik, termasuk soal dugaan dokumen berkode warna, pengembangan perkara terhadap pihak lain, hingga isu pengaturan parameter pemeriksaan barang impor yang sebelumnya muncul dalam berita acara pemeriksaan, BAP, saksi. Sementara itu, KPK melalui Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa lembaganya masih terus mengembangkan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan DJBC. Asep mengungkapkan bahwa KPK telah memeriksa lebih dari 20 perusahaan forwarder di berbagai wilayah Indonesia untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperdalam keterangan dari para pelaku usaha di sektor logistik. Ia menegaskan bahwa praktik dugaan korupsi ini tidak hanya melibatkan satu perusahaan saja, melainkan berpotensi meluas ke berbagai pihak lain yang masih dalam pendalaman penyidikan. KPK memastikan akan terus mengembangkan perkara ini berdasarkan fakta persidangan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dari sektor forwarder lain yang diduga terlibat dalam praktik suap di lingkungan bea cukai.